Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. kali ini kita akan membahas mana ya? Oh ini nih. Pacific Rim. Kok salah? Salah. Aduh, salah. Aduh. Ini. Attack on Titan Band Up Edition, mohon maaf Alex Media. Bind Up Edition. Kenapa yang dipajang apa namanya? Kompetitor. Adiknya. Aduh. Ya, Nah, sebelum kita mulai ini, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Teman-teman yang udah subscribe, Terima kasih atas dukungan selama ini. Tanpa bantuan teman-teman, kita tidak akan bisa berkembang sampai sekarang ini. Oke, langsung aja. Seperti Monster, konten Attack on Titan akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita review produknya dulu, produk terbarunya Attack on Titan ini. Yang kedua nanti kita akan review komiknya, komiknya Attack on Titan itu seperti apa, kenapa, bagaimana kok bisa populer, kita akan bedah itu nanti. Sekarang kita fokus ke produknya dulu, karena kalau kita bahas dua-duanya tuh nanti kontennya akan jadi cukup panjang dan Mas Bagas belum selesai ya bacanya. Belum selesai, saya belum selesai baca. Aku juga dalam proses baca ulang untuk bisa lebih bedah lagi. Langsung aja. Yes. Ini tuh kebetulan Mas kita dapat kemarin tuh atas nama dari Jepang dapat undangan untuk sebagai media ya. Tapi yang undang dari Jepang kan sama aja undang ngobrol. Karena sama. editor medianya aku juga di ruang ngobrol. Nah, untuk ikut launching. Aku lihat sih ininya. Promo-promonya. Ya, launching apa namanya? Ini jadi itu komik ini tuh saking pengennya Alex mempromosikannya adalah sampai dibikin launching. Sangat kebetulan di Jakarta juga ada Attack on Titan Exhibition. Jadi mereka bekerja sama dengan itu untuk melaunching produk ini di sana di mana ini? Kayaknya di Central Park deh kayaknya. Nah, tapi aku nggak bisa datang. Jadi aku ngutus orang ke sana untuk datang ini, untuk ambil ini dan kemudian dikirim. Ini terbitnya masih tanggal 25. 25, oke. Jadi biasanya teman-teman bisa dapat di toko-toko tertentu itu pada hari Jumat tanggal 20 atau 21. Ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 19. Berarti 20 ya. 19. Nah, ini akan kita rilis hari ini juga, tanggal 19 ini. Nah, oke, langsung aja. Pada saat kita semua udah tahu Attack on Titan, semua udah tahu sebagai apa produk ini dinanti banyak orang. Ketika diumumkan terbit, banyak yang mengeluh karena harganya 118.000. Yang dinilai cukup mahal dengan spek yang sama kayak yang mirip gak sama ya, mirip kayak Shaman King atau Jojo Mas, Jojo yang ada di 85.000 dan Shaman King yang ada di 75.000. Nah, sekarang kita bedah dulu. Komik ini punya ini Mas, apa ini? Jaket. Seperti biasa. Tidak menyenangkan. Saya tidak suka jaket karena tidak bisa disampul dan mengganggu experience baca. Yes. Tapi ya udahlah. Soalnya kayaknya kalau dijaketin lebih laku. Jadi kita kalah sama mayoritas. Ya. Jadi ya udah, gimana lagi? Ya gimana? Data adalah data ya. Nah, jaketnya ini berbeda dengan jaket aku membandingkan dengan ini komik berjaketnya MNC, Solanin, Death Note dan Monster. Mereka pakai kertas apa sih Mas ini Mas? Aku nggak. Kalau kemungkinan sih sama, cuman finishingnya doff sama glossy aja. Oke, kalau ini foil ya? Iya. Foil ini tuh lebih gilap bahasannya. Iya. Jadi kalau kena cahaya itu lebih bagus sekali menurutku covernya. Oke. Ini tuh ngambil cover volume 1. Jadi bisa di-compare nih teman-teman. Nah, ini ngambil volume 1. Volume 2-nya, cover volume 2-nya dimasukkan ke dalam halaman warna. Yang ini. Nah, aku termasuk yang nggak masalah Mas dengan hal ini. Pergantian volumenya? Biasa aja. Biasa aja. Pergantian volumenya biasa. Aku termasuk nggak masalah karena Mas, apa namanya? Komik Attack on Titan, ini pergantian volumenya ada di sini. Oke. Pergantian volumenya ada di kayak gini. Aku tidak masalah karena jujur saja Attack on Titan itu gambarnya gitu bagus. Volume-volumenya juga tidak ada yang cover-covernya tidak ada yang terlalu bagus. Iya. Tidak ada yang terlalu bagus, jadi aku fine-fine aja dengan bagaimana variasi cover yang akan diberikan. Nah, menggambar cover baru tidak mungkin.
Oke. Karena Oke. versi ini tidak ada di Jepang. Ya, ya, ya. Jadi ini tuh kreasi sendiri Alex Media, Mhm. sebagaimana Detektif Conan dan Shaman King yang tidak ada versi Jepangnya. Embel-embelnya adalah bind up edition. Itu ada mungkin istilahnya nanti yang akan populer, Yang yang akan akan dipakai dipakai terus ya? untuk itu. Karena di Shaman King itu masih pakai complete edition dan Iya, iya, sebagainya. iya. Yang ini pakai bind up edition. Dia pengen nge-branding ini adalah sesuatu yang hanya ada di Indonesia. Apakah itu works atau enggak, kita akan lihat nanti ya. Oke. Nah, kalau itu Bleach yang di kayak gini, aku mungkin nggak rela. Karena Bleach tuh covernya bagus semua. Oke. One Piece tuh covernya indicating something. Dan gambar One Piece, walaupun menurutku nggak gitu bagus juga sih. Naruto aku termasuk yang biasa aja juga. Oke. Ini tentang perwujudan cover di dalam ya? Oke. Nah ini, menariknya adalah ini dalamnya tuh ada ini mas. Peta ya? Peta. Ini sampai ini. Bagus kok. Terus ini juga kalau kalian notice di belakang ada mata ini, Iya. ini tuh asik banget sih. Nah, terus aku yang suka banget tuh daftar isinya ada di sini. Oh. Kelihatan nggak ya di Iya. Ini ada daftar isi nih. Jadi ini tuh apa ya? Nyenengin banget itu loh. Iya sih. Ada purpose-nya lah ya. Nah, ada purpose-nya. Oke. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang dulu, ini 2 volume yang dulu ya. Ini sekarang. Ya karena kertasnya ya. Ini lebih gede. Ini secara ukuran sama mas. Agak lebih panjang dikit sih. Lebih lebar. Oh lebih lebar. Ini lebih lebar sedikit. Tapi secara ukuran sama. Ini memungkinkan nanti untuk ketika dipajang jadi tidak. Mungkin itu tujuannya Alex ya. Karena harganya juga 118. Nah, kita bandingkan dengan komik 118 komik ini Shaman King ini. Nah, Shaman King ini gedenya sama tapi lebarnya beda. Dan ini udahlah tebalnya sama, ini pakai book paper makanya gambarnya itu juga jadi lebih terupgrade. Apa istilahnya HD remaster lah ya. Ya dan ini berbeda dengan One Piece ya, berbeda dengan One Piece yang mereka itu nggak bisa dapat file digitalnya dari Shueisha. Ini tuh dikasih file digital sama Kodansha, makanya gambarnya bisa jauh lebih jernih. Kalau yang ini tuh masih pakai file scanan, jadi Alex Media menerbit dikasih komiknya Tankobon, terus dibedah, di scan, di retouch lagi. Jadi ini tuh kalau udah dapat file digital gambarnya biasanya memang cenderung lebih jernih. Nah bisa dapat file digital atau enggak itu ada tergantung penerbit sananya, bukan kita yang menentukan ya, bukan Alex maksudnya yang menentukan. Nah ngomongin harga adalah kenapa ini harganya masih 75.000, kok ini udah 118.000. Kita ngebandinginnya adalah dengan spek yang mirip nih. Solanin itu 118.000. Dia lebih tebel sih tapi. Dia lebih tebel. Kayaknya beberapa sekitar 20-an halaman lebih tebel. Dia tuh sama persis kayak Solanin. Sama persis secara dimensi sama, ukuran sama, lebih tebal Solanin tapi bedanya adalah Solanin punya lebih banyak halaman warna. Tapi halaman warnanya bukan pakai art paper yang di dalam dan covernya lebih ringkih cover Solanin. Dust covernya, dust jaketnya. Nah, lebih murah lah. Nah, makanya ini tuh yang mahal kayaknya ini ya. Bisa jadi. Yang mahal ini. Nah, Shaman King ini speknya mirip sama ini persis. Kalau mau dibandingin yang lain dengan Jojo juga, speknya juga sama dengan Tapi Jojo lebih lebar juga. Lebih lebar juga. Jojo berapa tuh? Jojo 85.000. 85. Tapi Jojo kan tidak ada jaket, tidak ada halaman warna, jadi harganya segini. Kemarin pihak kami menanyakan hal itu ke Alex Media di launching dan jawabannya cukup diplomatis dan menarik. Menariknya adalah per Januari kemarin tuh harga kertas naik. Harga kertas naik. Awal tahun per Januari atau aku lupa kok. Pokoknya 2 tahun ini harga kertas itu naik. Sedangkan Shaman King itu terbitnya sebelum harga kertas naik. Makanya dia stay 75. Penerbit itu punya komitmen untuk kalau ini komik udah segini sebisa mungkin dia tidak menaikkan harga kecuali necessary. Jadi konsekuensinya adalah pertama kalau Shaman King halaman warnanya berkurang. Jadi tinggal 1 halaman aja. 1 halaman ya, bukan 1 lembar. 1 halaman doang. Kemungkinan margin untung mereka juga lebih berkurang. Cuman mungkin karena Shaman King penjualannya oke jadi ya udahlah.
kalau nggak necessary banget tidak akan dinaikkan. Hmm. Kecuali kalau udah necessary, kalau kita nggak pakai harga ini kita rugi. Hmm. Atau mungkin subsidi silang dan lain sebagainya, kita nggak ngerti. Yang jelas spek sekarang melihat Solanin yaitu 118.000 memang. Hmm. Kita akan ngelihat komik-komik sejenis ini dengan harga yang sama, itu adalah normnya. Suka nggak suka ya? Iya sih. Karena Iya. ini ngomongin bahan baku sih. Hmm. Suka nggak suka. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi. Soal harga, ini soal bahan baku dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini tuh menurutku bukan gini teman-teman, bukan ruang ngobrol membela harganya, bukan membela dalam artian stand for penerbitnya itu enggak, tapi Bukan. kita tuh berusaha memaparkan apakah kalau ditanya Daris harganya segitu, kalau ada kualitas yang dikurangin dikit terus harganya bisa lebih turun, apakah dia mau apa enggak, itu jawabannya mungkin Beda lagi. berbeda lagi. Berbeda lagi. Tapi bahan baku itu jelas berpengaruh. Apakah kemudian judul Attack on Titan ini yang masih hype di Netflix juga gitu, di cosplaykan juga masih banyak. Itu intermezzo aja. Tapi maksudnya apakah seterkenal itu Attack on Titan terus kemudian itu membuat produsen Alex Media menetapkan harga 118, nggak apa-apa nih, kayaknya pembelinya ada, oke, fanbase-nya pasti keserap, itu juga bisa. Mungkin itu juga bisa. Mereka berani bertaruh pakai harga segitu dengan kualitas segini ya. Yang jelas harga sebanding sama kualitas itu pasti. Betul. Secara kualitas oke semua lah. Dari tadi aku tanya tentang editingnya juga kerasa banget bedanya. Itu aku bahasnya nanti. Oke. Itu nanti dulu. Aku kan memuji habis-habisan. Apa namanya? Soalnya kalau komik lain kayak Jojo gitu, mereka nggak berani nih pakai perlakuan seperti ini, pakai cover foil. Jadi karena mungkin masih nggak percaya fandom Jojo berani bayar segitu gitu. Kalau AOT udah jelas lah. Wide range audiensnya lebih luas dan lain sebagainya. Bahkan udah bertahun-tahun makanya itu terjaga gitu. Bahkan aku udah punya ini sampai tamat. Kapan-kapan kita akan bahas semua komik Attack on Titan yang lain. Kalau udah, aku kurang satu seri sih yang belum punya, Before the Fall. Ada Indonesia? Ada belum, itu aku nggak suka aja, tapi karena udah punya semua kan otomatis aku harus beli ya. Untuk melengkapin ya. Untuk ngelengkapin. Nah, sampai mana tadi? Sampai itu tadi fandomnya gede. Nah, fandomnya gede, makanya mungkin penerbit berani berspekulasi. Ya udah pakai harga segini, kita lihat yang berani beli berapa. Ini akan jadi evaluasi. Aku sendiri termasuk yang oke dengan harga segitu, aku tidak akan bilang mahal sebelum pegang dan mengerti apa maksud kok harganya mahal itu. Setelah pegang, setelah membandingkan dengan beberapa komik lain, oke, ini make sense. Walaupun sekali lagi aku lebih suka kalau tidak pakai jaket. Pertama itu akan mengurangi harga pertama, kedua susah deh. Ya, dirawatnya lebih enak kalau dirawatnya lebih repot kalau jaket. Teknis doang sih kalau aku tuh. Nah, soalnya kan kadang-kadang kita baca sambil makan segala macam, tangan keringetan atau segala, kalau udah diurep pakai plastik tuh enak banget. Ini tuh bisa aja diurep, tapi kan masalahnya cover dalamnya bagus nih. Bagus nih, ini menarik. Nggak kayak katakanlah Death Note lah ya. Ini cuma gini doang gitu. Aku ini mau juga males. Nah, terus di dalamnya ini yang di Jepang juga gini Mas, ternyata Mas, yang Jepang aslinya. Tankobonnya itu dalamnya juga gini. Ada petanya. Warnanya coklat tapi. Di Alex diganti abu-abu. Oke. Biar lebih dark sih katanya. Ya, aku percaya sama editornya. Editornya termasuk editor favoritku. Kerjaannya dia selalu memuaskan. Makanya ketika dibilang Attack on Titan diedit lagi, aku langsung membandingkan. Nah, ini tadi kan editing pertama adalah mereka membiarkan sound effect-nya. Itu bagus kan, Bang. Apa omanetope istilahnya, bukan? Nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Mereka biarkan sound effect-nya. Kalau di yang dulu sound effect-nya diterjemahin. Ya, angkatannya itu. Jreng. Nah, kalau dulu sound effect-nya diterjemahin, kalau yang ini sound effect-nya tidak diterjemahin pertama, mengedit ulang. Yang kedua adalah penerjemahnya masih sama, tapi rasanya diubah. Jadi aku udah baca ulang dua-duanya ini, aku merasa ini lebih luas. Ini kasusnya persis sama Monster, yang mana terjemahan yang dulu itu agak lebih kebalik ding. Kalau Monster itu agak lebih luas,
agak lebih Ya. tidak kontekstual. Kalau yang sekarang lebih kontekstual, nah yang ini tuh kebalik. Yang dulu tuh agak kaku, yang ini lebih luas. Ya. Oke. Dan Penerjemahannya sama. bukan sayangnya sih, tapi ini kan nggak bisa dirasakan oleh yang nggak punya. Benar, Iya kan? ini nggak bisa dirasakan oleh nggak punya. Tapi berarti udah jelas masuk. Kalau aku ya. Ya. Karena yang dulu tuh sekali lagi nggak jelek. Ini aku ngelihatnya ini ngambil file terjemahan lama, tapi kemudian di rasanya udah diubah dikit aja. Nggak, notisnya itu sangat sedikit kayak apa, ejaan lama itu kan nggak ada. Kalau kita ngomong sesuatu ada komanya gitu. Ini komanya dikasih, yang dulu tuh nggak ada komanya. Terus tipe-tipenya dibenerin, itu aku senang sekali. Terus apa namanya Eren yang dulu tuh pakai Yagar, pakai A. Yang sekarang tuh pakai Yager, pakai E. Ini vital sekali karena nanti di volume akhir nanti ada Yegeris. Kalau apa namanya, kalau di yang lama itu akhirnya terpaksa nama Eren E-nya jadi A-nya jadi E. Nah, di sini juga ada pakai J, masih pakai J yang di lama. Regular itu pakai J. Nggak konsisten ya? Nah, jadi ada ketidakkonsistenan seperti itu untuk yang lama. Yang baru ini lebih perfect secara editing. Karena memang Mbak Adisti emang jago lah. Dia sabar. Makanya ini tuh terbitnya cukup lama karena mungkin ya gimana ya Mas ya, ngecek kayak gitu kan. Bahasa Jawanya tuh metani. Iya, metaninya agak capek juga gitu. Karena aku sendiri kan ya bekerja di bidang terjemahan ya. Dan bahwa ketika selesai terjemah itu aku baca lagi. Harus sampai kadang 3 kali itu kadang masih miss. Kadang banget masih miss. Aku butuh ketika apa namanya aku terjemahin satu film, aku tonton, oke aman, aku biarin dulu 1 hari, aku tonton lagi ya, ada missnya. Kita harus berjarak. Ada missnya. Kita harus berjarak. Itu butuh waktu memang. Betul. Proofreading kan juga gitu sama. Ya, ini kan aku apa namanya membagikan experience bagaimana sudut pandang dengan kita menerjemahkan dan mengedit sesuatu kan. Itu dan ya nggak usah dibilang lah, kertasnya lebih enak banget sih. Mikasa lebih cantik. Iya. Di sini itu. Selain itu tidak ada, sayangnya nggak ada tambahan-tambahan berarti sih, karena memang mungkin karena ini adalah edisi reguler yang disatukan, jadi memang secara materi tidak ada tambahan. Dan lagi Jepangnya nggak ada. Berbeda kayak ini Jojo ini yang di Jepang ini ada, namanya Bunkoban. Ini bukan versi regulernya Jojo. Jadi ada, biasanya kalau Bunkoban itu ada tambahannya. Kayak ini kata penutup. Kalau ini nggak ada karena dari Jepang juga nggak ada. Aku suka banget sih. Apalagi ya. Oh ya, ini halaman warnanya ada 2. Art paper ya. Art paper ada 2 aja, nggak banyak. Kayaknya tuh aja sih Mas, nggak ada yang terlalu mencolok lagi selain itu. Tapi yang jelas ini kan sebuah kesempatan juga sih teman-teman untuk yang belum pernah punya atau yang udah ketinggalan gitu dari versi yang pertamanya, karena sekali lagi animenya yang mungkin lebih banyak yang nonton anime. Oh ya, tentu. Itu juga masih ongoing gitu. Jadi ya ada kesempatan lah untuk panjang juga. Panjang lumayan. Oke, kita sudah. Udah itu aja ya. Itu aja. Nanti kita ngebahas kenapa Attack on Titan itu bisa sangat populer. Itu apakah ceritanya bagus atau enggak, itu di konten tersendiri mungkin 2 mingguan lagi ya. Mungkin 2 mingguan lagi. Karena Mas Bagas butuh waktu untuk membaca, dia aku juga butuh waktu jadi untuk baca ulang. Baca, aku oper ke dia. Aku udah separuh, Mas Bagas udah 2/3 jalan. Jadi memang kita butuh waktu dulu untuk membaca. Karena biar reviewnya lebih komprehensif. Soalnya Eman nih komiknya memang bagus, tapi ada beberapa kontroversi untuk endingnya. Nanti coba kita bedah soal itu. Jelas produk baru ini, Band Up Edition ini, kalau lancar semuanya, ini adalah awal untuk produk-produk Elex yang lain. Naruto katanya mau di Band Up Edition juga. Dragon Ball kayaknya dapat yang Kanzenban. Mantap. Jadi semoga dapatnya segini lah. Kalau Kanzenban aku ngarepnya kayak monster, besar dikit. Harga 150 tidak masalah, soalnya Dragon Ball ya. Nggak suka Dragon Ball. Aku tidak terlalu suka sama Dragon Ball Mas ya, tapi Dragon Ball itu punya tempat khusus di hati banyak orang dan pantas diperlakukan spesial. Dan beberapa waktu yang lalu di Amazonnya sold out langsung sih. Dan tolong Dragon Ball, tolong editingnya yang benar. Kayak ini.
Ini contoh bagaimana Kalau Dragon Ball yang paling harus diedit adalah 50 malam. ya Itu nanti. katanya diterjemahkan ulang. Iya, iya. Yang jelas ini tuh benchmark Alex Ya. untuk mencetak ulang komik itu ya begini, Ya, ya, menerbitkan ulang dia begini. Ya, ya. Diedit ulang, diperhatikan bagus-bagusnya karena sebagus apapun presentasinya, produknya, kalau isinya jelek, isi dalam artian nanti editingnya jelek dan lain sebagainya, pembaca tetap akan kontra. Kayaknya Dragon Ball nanti nyesuaiin sama ini kali ya, karena ada momennya Daima kali ya. Iya kan? Enggak, mereka kayaknya nggak tahu deh. Enggak, Dragon Ball itu udah lama banget Iya mereka sih, minta baru iya dikasih. sih. Dan udah pernah cetak ulang juga kan. Jelek, Gitu. cetak Ya, ulang yang terakhir ya, kan jelek sekali ya, ya, ya. itu. Oke, itu aja teman-teman obrolan tentang Attack on Titan edisi Bind Up. Sampai Singkat ketemu review. di reviewnya Review Attack on Titan on Titan. berikutnya. Bye.